Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat berjumpa Tuhan. Pada sore hari ini mari kita menyembah Dia dengan pujian Bapa dan Anak.
bersyukur Tuhan, dan kami berterima kasih Tuhan. Pada saat ini Bapak kami ingin datang Tuhan, memuji nama-Mu Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah hati kami Tuhan dapat terfokuskan Tuhan terhadap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau berkati Tuhan, segala situasi dan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menolong kami Tuhan, segala izin kami Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kepada tangan-Mu Bapa, sebab Kau Tuhan terbentuk kami Tuhan. Sebab kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu berjalan bersama kami Tuhan, bersama kami Tuhan. Dan kami siapa Tuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar kami Tuhan. Berarti Tuhan bahwa yang diberikan Bapa dalam firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik Tuhan, dapat kami Tuhan, dapat kami terima dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga ibadah kami sekalian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kristus. Berdoa dan bersyukur haleluya. Amin. Silakan duduk. Dalam pujian kami dan pujian Tuhan.
sedang merasa jenuh ya Bapak, sedang merasa khawatir ya Bapak. Kau tahu ya Bapak, Kau yang Maha Tahu Tuhan, Kau juga tahu Tuhan, ketika kami sedang dalam masalah ya Bapak, Kau ada di situ Tuhan, Kau membukakan jalan sebelumnya Tuhan, untuk kami keluar dari masalah itu ya Bapak. Tahu ya Bapak, Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian Tuhan. Biarlah pujian kami ya Bapak berkenan akan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Bapak. Tuhan, Kau ampuni Tuhan dosa kami ya Bapak. Kau juga Tuhan mewujudkan Tuhan tiap pendengaran kami ya Bapak, hati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak Tuhan menerima firman-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Bapak. Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kau urapi Tuhan dari bibir hamba-Mu ya Bapak. Kau sampaikan semua Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan melewati hamba-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik kami Tuhan untuk-Mu ya Bapak. Kau berkati Tuhan tangan-tangan kami yang sudah memberi ya Bapak. Tuhan, hanya ini Tuhan doa kami ya Bapak. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, haleluya, penuh sukacita. Sepi kayak kuburan. Shalom, haleluya, amin. Kita harus penuh dengan sukacita, sebab Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, Tuhan kita luar biasa. Dan hari ini kita akan berbicara tentang turning back, kembali, beralih dari kehidupan yang lalu kepada kehidupan yang lama kepada yang baru. Momen-momen yang selalu Tuhan kasih dalam kehidupan manusia. Kenapa ya? Manusia itu selalu melenceng, lari lagi. Dari kehidupan Adam Hawa, dari yang benar mereka dengar, lebih mendengar hasutan iblis daripada firman Tuhan yang ngasih makan, yang menyediakan sepuasnya hidup dan bagi mereka. Tapi cuma satu bisikan aja dari si iblis, mereka pergi dan meninggalkan dan berpaling, mengecewakan Tuhan. Oke lah, kata Tuhan lagi, ya udahlah berjalan dan nanti akan ada penebusan. Apa yang terjadi? Manusia itu dikatakan apa? Semakin jahat, semakin berbuat jahat. Mereka saling keturunan mereka condong lebih jahat lagi. Ini loh yang selalu Tuhan berikan momen bagi manusia. Sampai zaman sekarang masih sama. Momen pencurahan Roh Kudus itu jangan pikir dulu kok enggak. Bagi Tuhan kemarin sama sekarang sama. Kenapa? Karena Tuhan hidup tidak di rentan waktu. Tapi kita di manusianya yang hidup di rentan waktu. Tuhan, kata Tuhan apa? Tuhan selalu berbalik, selalu lari dari rancangan, selalu lari dari dosa yang ada yang dilakukan Adam. Akhirnya Tuhan dengan menyesal dia menyuruh untuk membuat bahtera dan menyelimuti dunia ini dengan air. Segala yang ada di dalamnya dimulai dengan kehidupan yang baru.
ada ditutup dengan air. Mulai dengan kehidupan Nuh dan keluarganya, hidup baru. Dari awal lagi ya. Dari awal lagi ya. Lahir kehidupan yang baru. Apa manusia membangun menara Babel? Menara Babel untuk mengagungkan dirinya. Aduh, bagaimana sih manusia ini? Mereka dengan satu bahasa, mereka bersekutu bersama-sama untuk meninggikan diri. Aku mau melebihi Tuhan. Aku mau buat bangunan sampai langit. Langit itu gambaran tahta Tuhan. Langit itu gambaran tempat yang maha tinggi. Hati manusia itu condong dari bahasa yang satu. Akhirnya Tuhan porak-porandakan. Mulut mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Antara satu dengan yang lain gak mengerti. Bro, ambilin bata. Yang temannya dengar apa? Bro, timbuk bata gitu. Tuhan mengacaukan bahasa untuk memulai dunia baru. Berbalik lagi sampai kepada zaman-zaman hakim-hakim, sampai kepada zaman nabi-nabi. Nabi-nabi mengisyaratkan tentang kedatangan Kristus. Nabi-nabi menyatakan tentang kedatangan Kristus. Salomo, Daud, dan semua menyatakan tentang kedatangan bahwa akan datang Mesias. Sampai lahir Tuhan Yesus. Datang Tuhan Yesus, mulai hitungan baru, zaman Masehi, zaman Mesias, zaman baru lagi, start awal lagi, memulihkan keadaan manusia lagi, memulai dari baru lagi. Diberi sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus dari yang tadinya bahasa yang diporak-porandakan disatukan kembali di dalam Roh. Perhatikan baik-baik. Jangan merhatiin yang lain. Saya dengar yang pemuda jarang masuk kemarin di doa 10 hari ya. Saya bilang eman-eman. Masa muda itu masa paling enak untuk cari Tuhan. Kalian gak punya embel-embel, gak punya anak, gak punya untuk waktu untuk mencari uang. Kalian gak dibebani dengan itu. Kalian gak dibebani dengan masalah rumah tangga. Kalian gak dibebani dengan ini dan itu. Tapi kalau sudah makin dewasa, makin susah cari Tuhan. Makin susah cari Tuhan. Saya lihat kenapa anak-anak muda gak cari Tuhan. Kenapa anak-anak muda gak ikut doa. Aduh, eman. Saya waktu yang ada dari beban yang begitu ringan, mestinya kita nih cari Tuhan. Amin. Wih, anak-anak muda, dong. Itu kalau kita gak isi kepala kita dengan selera hasrat mencari Tuhan, jangan mimpi dekat sama Tuhan makin dewasa. Enggak. Orang yang gak pernah sekolah minggu gak ada beban buat dia untuk gak gereja, benar kan? Tapi semakin orang mencari Tuhan, semakin haus dan lapar. Cuma meninggalkan jam main kok. Ini lebih banyak sekolah, lebih banyak libur, lebih banyak waktu. Kenapa gak cari Tuhan? Kenapa gak buat komitmen, ambil lebih fokus? Aku mau belajar dan cari Tuhan. Aku mau belajar dan cari Tuhan. Perkara yang lain entar. Itu enak banget. Tapi kalau momen ini dibuat dan nggak ada respon, aduh, bukan apa-apa. Bebannya itu makin berat, makin tahun makin berat.
makin berat, makin kita nggak punya hati untuk Tuhan. Nanti anak-anak udah ada yang berangkat keluar kota, udah gak di sini lagi, udah say goodbye dengan perkara yang baru, yang belum tentu gerejanya dekat dan orang-orang selingkungan gereja kenal. Ya kan? Beda. Di sini kita saling kenal, saling tahu, enak banget. Tapi kalau momen itu nggak dimanfaatkan dengan baik, makin tahu pindah keluar kota, ngekos dan segala macam perkaranya makin banyak. Nih, mumpung anak-anak muda ada rumahnya dekat gereja, waktunya longgar, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Ketika kita waktu di lokasi ini, di Horglis, di tempat saudara lahir, di kampung saudara, di mana keluarga masih ada menaungi, masih ada yang ngasih makan, keperluan dan kepentingannya masih nggak begitu banyak, itu enak kan Tuhan. Tapi kalau sudah nanti di luar, belum tugas sekolah, belum ini dan itu dan segala macam, bebannya makin berat. Nih, jadi saya ingatkan kepada anak-anak muda, kalau masih ada waktu, bukan kalau masih ada waktu ya, tapi siapkan waktu. Siapkan waktu, pikirkan yang lain, main enggak peduli dengan main. Yang penting urusan dengan mama papa selesai, urusan rumah selesai, berangkat kamu cari Tuhan. Orang yang enggak takut akan Tuhan akan kehilangan hidup. Orang yang enggak dekat sama Tuhan enggak mungkin dihinggapi roh Tuhan. Hello, jangan mimpi jadi orang pandai dipakai Tuhan. Daniel nggak akan pernah dipakai Tuhan kalau bukan orang yang takut Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak akan mungkin jadi orang berhikmat tanpa takut akan Tuhan. Karena apa? Bagi orang yang nggak takut akan Tuhan, mujizat yang sebegitu ajaib itu aku. Nggak akan Tuhan dimuliakan, itu aku. Kenapa mujizat dan keajaiban itu hanya diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan? Sejalan dengan maksud Tuhan. Kalau dari kecil aja ogah-ogahan datang ke rumah Tuhan, nyari Tuhan, udah hilang makna. Mau ngapain ya kita ya? Kita cuma pengharapan 20-10%. Yang penting gereja aktif. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam kehidupanmu, habis. Kehidupan di luar itu pahit. Kehidupan di luar itu tanpa perlindungan dan naungan Tuhan, habis kamu. Saya berjalan ke berbagai tempat. Saya ngerantau dari muda. Saya punya Tuhan. Berangkat ke tempat daerah baru, saya cari gereja. Saya cari naungan. Saya punya janji sama Tuhan. Saya berbicara sama Tuhan. Saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Saya tahu saya gak akan berhasil tanpa penyertaan Tuhan. Itu. Kalau tanpa Roh Kudus, tak akan lah. Gak akan dipakai Tuhan. Gak akan Tuhan bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, bisa bekerja sama dengan rancangan Tuhan. Apalagi dunia sekarang, macam-macam game itu udah di tangan. Melek mata udah nengok lagi, kepengen main game lagi, handphone lagi, informasi lagi. Kebiasaan informasi yang dilihat saya nggak tahu apa, membangunkah atau meruntuhkan moral. Sampai woro-woro dari Mama Elis, berangkat doa 10 hari, gue berangkat.
respon kata Aca karena di pastori. Nggak tahu kalau dia di luar pastori. Cuma biasa masih respon kita. Haji. Ini kalau kepalanya nggak diketak, woi ingat Tuhan, woi ingat Tuhan. Tanpa Tuhan lo nggak apa-apa, bukan siapa-siapa, dan nggak akan jadi apa-apa. Cuma jadi sampah. Asal melek, asal hidup, asal ada, asal punya status Kristen. Kenapa? Apa kamu lebih hebat dari iblis? Enggak. Kita tuh menang karena kuasa Tuhan yang menaungi, yang melingkupi. Kalau kita punya Roh Kudus dalam nama Yesus, kita punya kuasa, kita punya perlindungan. Tapi dari waktu yang ada yang disiarkan di grup berangkat doa, saya lihat gak ada respon pemuda. Kawan ini sibuknya. Ya, kita akan melihat firman Tuhan. Ya adik-adik ngerti ya, tanpa respon yang baik terhadap Tuhan, jangan mimpi jadi siapa-siapa. Tidak ada. Tapi saya sudah lihat orang-orang yang takut akan Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke. Kedatangan Roh Kudus adalah memulai zaman baru, berbalik dari dan memulai kehidupan yang baru, turning back. Keluar dari zonamu. Siapa yang berani keluar dari zonanya? Keluar dari zona kebiasaan main game, keluar dari zona kebiasaan main buang waktu yang percuma, cuma menghabiskan waktu di dunia ini. Keluar dari kehidupan yang gak bermanfaat, yang tidak memuliakan Tuhan. Keluar. Ini yang dibilang turning back, berbalik. Kalau firman ini nggak didengar, aduh, bukan saya sih yang rugi, saudara yang rugi. Saudara akan habis waktu, tahu-tahu sudah remaja, tahu-tahu sudah pemuda, tahu-tahu capek dan lelah, kerja tanpa hasil, tanpa makna. Ritual tanpa makna itu adalah kebodohan. Ritual tanpa makna itu adalah kebodohan. Kita berjalan dalam perjalanan waktu tapi nggak punya makna. Siapa yang kita cari, siapa yang kita dapat, siapa yang kita hidup. Oke, mau mulai hidup baru? Ada Roh Kudus yang akan menaungi kita, bersama dengan kita dengan momen pencurahan Roh Kudus. Dia menyodorkan penyataan, dia menyodorkan satu kehidupan yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Itu 3 ayat 3. Nih, perhatikan baik-baik sampai dengan 8 ya. Itu 3 ayat 3 sampai dengan 8. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu. Ada nafsu main, ada nafsu berantem, ada nafsu cekcok, ada nafsu makan, ada nafsu keduniawian, ada nafsu ini dan segala macam. Dan keinginan hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pendamaian, kelahiran kembali, oleh pembaharuan
yang dikerjakan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada pertobatan. Tanpa Roh Kudus tidak akan ada orang yang mencari Tuhan. Tanpa Roh Kudus nggak ada yang memuji Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, bukan karena cantik, bukan karena ayu, bukan karena ini dari segala macam, tetapi apa? Perkenanan. Oleh karena rahmatnya, oleh karena hatinya yang mau menangkap saudara dan saya, diberikanlah permandian kelahiran kembali. Ingat Nikodemus, seorang yang tahu banyak firman, tapi melongo ketika berbicara tentang kelahiran kembali. Kita adik-adik ini enak nih, masih muda. Ukuran untuk kembali itu gak begitu berat. Kenapa saya sarankan tadi cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Roh, cari Roh. Kalau mau hidupmu nanti gak tambah berat dari sekarang. Selalu saya katakan dari sekarang. Kalau momen ini masih gak didengar, angel. Bukan saya sih, tapi saudara. Makin hari, makin tahun, makin bulan, makin tahun, makin kita butuh. Gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau hari ini menjadi satu momen untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengerti apa maunya Tuhan kepadamu, hari besok itu indah. Besoknya lagi indah. Besoknya lagi indah. Sampai pencapaian itu singkat. Siapa yang demikian? Samuel. Dia mendengar dan menyiapkan hati dan pikirannya untuk suara Tuhan. Kenapa? Dia gak hidup di dalam kedagingan, walaupun sekitarnya imam-imam yang menurut kasat mata menjijikkan perbuatan mereka, segala dusta, segala perbuatan yang gak menyenangkan Tuhan. Tetapi dia tidak hidup di dalam daging itu, dia hidup di dalam Roh. Tanpa Roh tidak ada yang melihat. Tanpa Roh Kudus tidak akan ada orang yang mampu mendengar suara Tuhan. Samuel bukan hidup di dalam kedagingan, walaupun lingkungannya menjijikkan. Keturunan-keturunan Imam Eli yang begitu serakah dengan persembahan-persembahan gereja, persembahan-persembahan korban. Ini buatku, ini buatku, ini buatku, ini buatku, bukan buat yang lain. Aku imam di sini, aku anaknya imam. Boleh menurut aku, bukan menurut Tuhan. Boleh menurut aku. Orang-orang yang di sekitarnya hidup menurut bagi, tapi Samuel murni. Sampai benar-benar dia mendengar Samuel. Dia datang ke Imam Eli 3 kali. Sampai Imam Eli kecewa. Kok bukan aku dan bukan anakku ya? Kenapa Samuel? Karena apa? Sinyal yang berbeda antara kedagingan dan roh. Sinyal yang berbeda dari kedagingan dan roh. Siapa yang mau rindu dengar suara Tuhan? Kalau masih mau tetap jalankan norma dunia ini serupa dan sama dengan dunia ini, tabiat kita, perbuatan, sikap, tingkah laku, mimpi, harus berbalik dari keadaanmu, lingkungan yang berbeda. Orang-orang sekitar kita hidup dengan daging, dengan kebiasaan dan tabiatnya. Saya mau hidup dengan Roh, bersekutu dengan Tuhan.
menyiapkan jam baca firman, menyiapkan hidup merenung. Tuhan mau apa? Siapa yang melihat TikTok yang anak kecil berdoa itu, Tuhan apa bilangnya? Tuhan mau apa? Tuhan apa ya? Dia bilang gitu. Tuhan lagi apa? Tuhan lagi apa? Imut banget lah. Tuhan lagi apa? Ya ampun. Satu kehidupan yang sinyalnya gelombangnya itu getarannya sama dengan Tuhan. Kenapa kita dengar apa yang keluar dari mikrofon? Karena gelombang getarannya sampai ke telinga. Tetapi ketika saudara berbicara dengan Tuhan, gelombangnya beda. Yang dipakai getarannya itu bukan getaran daging, tetapi getaran roh. Getaran yang sama, semangat yang sama di dalam roh, yang memberikan kehidupan kepada kita dan kepada orang lain. Tapi kalau kita nggak punya itu, aneh. Kita nggak akan dengar. Dan masa ini tidak akan berulang. Kasiannya itu kesempatan itu nggak akan berulang. Lebih baik nanti atau sekarang? Kalau saya lebih baik sekarang. Ya, ayat 6 sampai 8 ya. Yang sesudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, bukan oleh karena kita ini hidup benar, bukan oleh karena status Kristen, enggak ada yang eksklusif di kata-kata itu. Kita cuma dapat anugerah, kesempatan yang terbaik oleh karena pengenalan akan Kristus. Tetapi bukan karena itu kita masuk surga dan mendapatkan perkenanan, bukan. Tetapi karena Tuhan membuka hati dan ada sinyal baru, yaitu Roh Kudus. Siapa yang mau menghidupi roh, lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Tuhan itu gak berisik, tapi Tuhan itu berbisik-bisik. Siapa hatinya gak tenang, gak akan dengar suara Tuhan. Kenapa Tuhan bilang, masuklah dalam kamarmu dan berdoa? Kenapa? Sinyalnya bukan sinyal daging. Daging bisa sorak-sorak, haleluya, haleluya. Tapi dengar suara enggak. Semangat agamawi bukan tentu Roh Kudus. Tetapi orang yang berjalan dengan Roh Kudus, sinyalnya enak, serempak, dan berjalan menuju kepada Kristus. Siapa yang gak merespon dan gak melatih dirinya seperti Samuel, dia gak akan dengar suara Tuhan. Begitu mudah dia mendapatkan Tuhan dan mendapatkan perkenanan itu. Dan segala firman kenabian disampaikan di dalam hatinya yang bersih. Amin. Mau dapat anointing, pengurapan hikmat, terima Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus itu lebih dari S1, S2, S3. IQ orang Indonesia ini 78, 80, 85. Serupa Gori. Dan mayoritas kehidupan mayoritas
kehidupan mayoritas orang-orang yang di sekitar saudara, yang saudara pandang, yang saudara lihat, dan bahkan saudara tiru. Saudara nggak tahu asal usulnya bagaimana mereka punya IQ 70, 75, 78, 80. Kitab pembodohan, kitab yang membawa kedagingan ini, badan ini, hak asasi manusia ini meletruk, jatuh, ambles, ditiadakan. Hanya dengan apa? Semangat agama, doa 5 kali, 7 kali, 10 kali, jebret. Tapi kalau adik-adik mau beda dari yang lain, nanti lihat di lapangan. Siapa yang berhikmat, siapa yang dekat dengan Roh Kudus, dia akan beda di tempat kerjaan. Orang-orang yang dekat dengan Roh Kudus, dia akan beda di sekolah. Wajahnya beda, hikmatnya beda. Kalau yang saudara cari adalah titel sekolah, ya udahlah, orang penilaiannya juga IQ 70, 80, Anda pintar, hebat. Tapi yang menjadi juri ya hanya segitu. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, anointing, pengurapan hikmat punya. Dikatakan Daniel berapa kali lipat? 10 kali. Dari orang pandai yang ada di situ, orang-orang pandai. Kenapa? Ada Roh Kudus. Siapa yang mau terima itu? Gak akan mungkin tanpa managing waktu. Aku mau ada waktu buat Tuhan. Aku mau melatih berbicara dengan Tuhan. Aku mau dengar suara Tuhan. Aku mau berdoa. Aku mau hening. Aku mau merasakan getaran roh. Tuhan udah buka loh. Sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Daging kekal kan? Dia akan mati. Dia cuma cangkang. Dia cuma tempat untuk menginang, tempat untuk nebeng. Roh kekal kan? Hello? Roh kekal apa enggak? Kekal. Jadi mana yang dihidupi? Yang roh pada ini. Jadi kalau ada hasrat untuk main. Kalau yang roh itu berdoa, dengar suara Tuhan. Main. Enak main bener. Ya udah, hidupin aja yang sementara itu. Tetapi yang kekal, yang dari roh Tuhan, yang dari roh yang sama yang diberikan Tuhan, abaikan. Jadilah kita manusia terbatas. Tapi Daniel tidak begitu. Dia mengambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Dia menghadap Yerusalem karena mereka dibuang dari tanah kelahiran mereka. Dia mencari dan menantikan janji Tuhan. Bukan tentang kiblat ya, tetapi menantikan janji. Selalu saya katakan di umum juga, yang membedakan orang manusia dari yang satu dengan yang lain adalah ketika ada janji Tuhan di dalamnya dan tidak ada janji Tuhan di dalamnya. Bagi orang-orang yang ada janji Tuhan di dalamnya, perlindungan dan naungan itu tetap. Iman, pengharapan, dan kasih. Siapa yang punya janji, pengharapan bertemu dengan Tuhan, ini akan ketemu sampai titik penggenapan ketemu dengan Yesus. Tapi kalau nggak punya pengharapan, hanya hidup seperti orang dunia,
mau mati entar, mau mati besok, gak ada guna. Yang membedakannya itu apa engkau berbalik atau tidak. Kesempatan. Tapi sampai batas waktu, tidak ada waktu untuk berbalik. Karena tabiat yang begitu buruk dan semakin buruk dan semakin buruk. Mau ntar kayak mau besok ya udah selesai. Gak ada makna. Kapan? Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau jangan yakin. Dengan yakin memuatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah dikatakan apa? Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Kalau waktu itu saya enggak menolak untuk kumpul-kumpul dan mengerjakan yang useless, yang gak berguna, mungkin saudara gak akan lihat saya di depan berdiri mengajar. Ada kesempatan tertentu, yuk main yuk gini yuk kesana yuk. Ketika saya mulai mengenal Tuhan, dari situ saya berbalik. Oh iya, yang lalu sudah berlalu, cukup. Dan saya marah. Kenapa gak dari dulu ada orang yang ngasih tahu saya untuk berbalik? Tapi satu kesempatan ini ada saya terima kebenaran dan direspon oleh hati dan pikiran saya. Dan saat itu juga saya katakan iya, saya berbalik. Janji-janji yang gak penting buang. Janji-janji yang gak membangun lepas. Janji-janji yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan lepas. Takutkah, khawatirkah? Tidak. Mulai berharap sama Tuhan, mulai membangun batu-batu yang dari batu hidup. Yang dulunya saya bodoh, yang dulunya selalu ranking terakhir, yang dulunya on, yang dulunya otaknya main, yang dulunya segala macam, ketika berbalik, yang menaungi itu beda. Roh Kudus, di situ dia mulai berkarya. Di situ dia mulai berkarya. Di situ mulai roh Tuhan yang ilahi bergerak. Mau gak yang ilahi bergerak dalam tubuhku? Gak ada yang mau. Mau gak ilahi bergerak dalam tubuhku? Tadi mestinya bukan sekarang. Mau gak roh yang ilahi bergerak dan memulai dan membangun batu-batu hidup, bukan batu-batu yang useless, yang gak berguna, menjalankan waktu tapi gak ada manfaatnya, cuma kayak kayu bakar yang akan dikumpulkan tanpa tidak arti, dibuang kepada perapian. Mau gak sekarang, mulai sekarang membangun dan mendapatkan batu-batu permata itu, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan, yang memang yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Tanpa penyertaan Roh Kudus gak mungkin ini. Saya sudah jalani. Kita cuma hidup biasa aja, kayak orang lain. Padahal firman Tuhan dengan jelas katakan jangan serupa dengan dunia ini. Yang tadi saya gambarkan IQ 70-80, IQ cuma pinteran gorila. Kita ini manusia. Ya. Lihat surveinya di itu ya, di Google ya, Wikipedia ya, search. Mayoritas Indonesia ini IQ-nya berapa? Kalau masih kita sama
dan melihat dan mencontoh perbuatan yang kehidupannya seperti itu. Padahal ada kualitas mutiara yang Tuhan sendiri tunjukkan. Ini aku, contohlah aku, ambillah aku menjadi batu penjuru. Dan itu kita abaikan, ya udah. Kita menjadi serupa dengan dunia ini dan tidak bisa membangun diri. Itu loh dikatakan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, agar mereka yang sudah percaya dan menjadi Kristen, agar mereka yang sudah mengenal Roh Kudus, agar mereka yang sudah mengenal Anak Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, sungguh-sungguh berusaha, ada bayar harga, ada perbandingan nilai yang saya lakukan atau tidak saya lakukan, atau lebih baik ini atau lebih baik yang itu. Itu arti berusahanya. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ya, mulai berbalik. Sebab itu yang Tuhan mau dari momen ke momen, tahun demi tahun, baptisan demi baptisan, perjamuan demi perjamuan, gereja demi gereja, minggu demi minggu, sabat demi sabat. Hari Pentakosta hari keberapa? Hari Pentakosta hari Pentakosta hari keberapa? Dari tahun. Weh. Hah? 60. Dari mana hitungannya? Dihitungnya dari mana Pentakosta itu? 50. Dihitung dari 50 itu dari mana? Dari dulu. 50 itu hitungannya dari mana? Ya penta itu 50. Gereja kita semestinya GPDI, Gereja Pentakosta, bukan Pantekosta. Lama-lama Pantekosta. Angel diubahnya. Ayo dari mana? Paskah. Perayaan Paskah jadi sama. Pentakosta momennya sama, Paskah melewati. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang pada hari kesekian rayakanlah. Itu dulu gambaran yang dulu. Tapi Pentakosta yang sekarang kan dari penyaliban dikuburkan, dia bangkit 40 hari ada di bumi. Dan dalam apa? Dalam rupa tubuh yang diubahkan 40. Habis itu dia naik ke surga. Aku pergi ke surga menyediakan tempat. Woi, dengar ya, jangan sampai anak-anak GPD nggak ngerti Pentakosta itu dari mana. Setelah tetaplah di sini. Dan dikatakan apa di dalam Kisah Rasul, dan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nanti akan dicurahkan pada hari yang ke-10 dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, pas. Kenapa 50? Padahal sahabat itu hitungannya tuh 7. 7 kali 7 berapa? 49. Hari baru, hari yang ke-50. Amin. Hari baru. Kenapa saya bilang
berbaliklah dan memulai kehidupan yang baru. Berbaliklah, mulai kehidupan yang pertama. Ada apa? Ada Roh Kudus. Siapa yang mau punya hikmat? Hidup di Tuhan. Percuma tunjuk tangan dari gereja. Siapa aku nggak ngerti, saya pulang dari sini ngapain. Buktinya nanti buahnya itu siapa yang menanam, bukan yang mengaku di sini aku. Siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Siapa yang berkomitmen menanam dan menjiraminya, berusaha, dikatakan apa? Berusaha dengan sungguh. Jadilah Daniel, jadilah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ada di negara ini, ada di gedung MPR, DPR, sebagai orang yang berhikmat. Ataukah masih kita dipimpin oleh manusia-manusia yang punya IQ 70-80 dengan kitab yang ancur-ancuran? Kita yang punya Alkitab gak ada yang sungguh-sungguh. Tapi siapa yang berkomitmen dengan Tuhan, seperti Yusuf, dia punya komitmen sama Tuhan sampai puncak. Sampai puncak ditemenin Tuhan. Jangan cuma menang kerja, boleh kerja di situ, mau ngapain? Duit. Dagang juga bisa cari duit. Tapi siapa yang melakukan firman Tuhan, siapa yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia yang beda. Petrus 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kembali. Nih ada telur yang dinantikan untuk menetas. Cerita tentang telur Paskah. Kenapa kita menghias telur Paskah? Ada yang tahu ceritanya kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita menghias telur Paskah? Ada yang tahu? Ini berbicara tentang kelahiran, melahirkan, menetas. Dan tadi saya berbicara tentang awal, memulai baru, turning back. Yang ke-57 kali 7 terbiasa dari cuma sahabat. Tetapi tidak ada momen start awal. Roh agamawi itu begitu. Cuma ada istiadat kebiasaan, tetapi tidak ada yang dimulai dengan roh. Maukah saudara mengawalinya dengan roh? Cerita tentang Maria Magdalena yang dipanggil kepada kerajaan Maria yang terbiasa menyaksikan Yesus. Dia seorang yang pandai memimpin pujian, dipanggil ke pemerintahan kerajaan. Tapi di situ dia berbicara tentang Yesus yang bangkit. Sampai raja bilang, "Hei, kenapa kau saya yang mengundang kamu bukan untuk berbicara tentang Yesus yang bangkit itu. Apa hebatnya dia?" Sampai ancaman biasa kalau sudah di depan raja, ancaman hukuman di penjara dan segala macam sudah otomatis akan dihadapi karena lancang dan bukan apa yang disuruh oleh raja.
Nih coba jadi apa di tangan? Dengan iman, dengan imannya, dengan kehidupan yang dihidupi bersama dengan Yesus. Perhatikan baik-baik. Kenapa sih? Halo, mau main-main? Mau main-main apa mau dengar firman nih? Jangan kesalahan satu dua orang semua dimarahin ya. Tolong yang sopan. Gak ada sopan apalagi di rumah Tuhan, habis kamu. Bukan di sini, di luar. Berapa orang saya saksikan mau berusaha jadi apa juga gak jadi apa-apa. Ketika tangan Tuhan menghambat, ketika tangan Tuhan sudah menghambat dia untuk menjadi apa-apa, seberusaha keras nggak jadi apa-apa. Gak ada hormat sama Tuhan, gak ada hormat sama roh Tuhan. Mendukakan roh, silahkan berusaha sampai Tuhan nggak jadi apa-apa. Orang yang menghidupi roh aja harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya lanjutkan cerita yang akhirnya telur itu dan berwarna berubah. Telur itu berubah di tangannya dan bergambar dan bercorak dari yang polos. Dan inilah menjadi satu struktur gereja, menjadi kebiasaan Paskah. Kenapa telur? Saya juga dulu bingung. Ada apa hubungannya Paskah kematian dengan telur? Ternyata ada latar belakangnya semua. Segala sesuatu Tuhan siapkan. Kenapa Maria bisa ada satu tradisi sampai ada kebiasaan orang yang memberikan dirinya menjadi seorang perawan. Ingat tentang kejadian Yefta yang bernasar bahwa nanti apa saja yang keluar dari rumahku dia akan kupersembahkan. Yang ternyata yang keluar siapa? Anak putri. Banyak orang berkata bahwa itu dipersembahkan dibunuh. Bukan. Dia menangisi keperawanannya. Dia pergi sampai akhirnya dia ada di dalam satu kumpulan, ada dalam keadaan yang sama, tidak menikah, tidak memanfaatkan kebebasannya untuk memilih pria. Bayangkan dari zaman nabi-nabi sampai kepada zaman Maria, tradisi ini terpelihara sampai Tuhan pakai Nazar ini dalam satu kehidupan yang baru melalui orang-orang yang memberikan dirinya menjadi seorang perawan kudus. Tuhan memilih Maria dan memberikan rohnya hidup di dalamnya yang melahirkan Yesus. Jadi jangan bercanda. Perjalanan gereja itu lama dan panjang. Tapi orang-orang yang gak respect di dalamnya gak ada arti apa-apa. Mereka tuh cuma seumpama garam yang gak punya rasa, yang hilang rasanya, cuma dilempar dan diinjak-injak. Jangan geeran cuma kenal Kristus, kenal Yesus jadi apa-apa. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dia yang akan mendapatkan. Bayangin dari zaman Yefta sampai kepada Maria, Ibu Yesus, terpelihara. Semua gereja punya makna dari yang dulu sampai yang sekarang berjalan. Siapa yang merendahkannya, siapa yang bermain-main di atas semuanya itu, jangan nangis, gak jadi apa-apa kamu. Ya, siapa yang mau punya komitmen lahir menetap
mengataskan roh, menghidupi roh dalam hidupnya. Silakan punya komitmen sama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, pemain musik, singer. Setiap tradisi-tradisi yang dijalankan oleh gereja itu juga yang Tuhan pakai menyaring orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Tetapi siapa yang menghinakannya dan menganggap rendah dan tidak menganggap sesuatu itu punya nilai dan berharga, mereka juga akan kehilangan kesempatan itu. Tapi seorang Maria sampai dikatakan Ibu Yesus, Ibu Tuhanku. Elizabeth mengatakan, siapalah aku sampai Ibu Tuhanku menghampiri aku. Ketika dia mengandung Yohanes Pembaptis, roh yang sama, getaran yang sama bekerja dan mengiringi gereja. Mengiringi gereja. Tetap ada orang yang respect kepada persembahan. Ada banyak imam-imam yang respect kepada korban-korban. Aku ini, aku. Orang ahli-ahli Taurat yang tidak fokus kepada Tuhan, tapi yang hanya butuh hormat, kedudukan, dianggap tinggi. Hanya gereja dan tatarannya yang berjalan sampai sekarang. Tokoh-tokoh Maria Magdalena, murid-murid Yesus, rasul-rasul, bapak-bapak gereja, orang-orang yang memiliki roh yang sama, dia yang hidup dan dia masih hidup rohnya sampai sekarang. Jangan anggap dulu lebih mulia dari sekarang. Sama. Ketika saudara mau menghidupinya, saudara akan hidup dalam kehidupan gereja yang berikutnya. Mari pada kemuliaan Tuhan. Di
hidupkan roh yang sudah tercurah, diberikan kehidupan yang baru, menerima roh yang sama, roh yang hidup dalam kekekalan dan nanti akan tinggal di dalam kekekalan. Ketika kita tidak mampu menerima kuasa, menerima pengurapan, kita hanya tinggal di dalam daging. Perbuatan-perbuatan daging tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus, mulai panggil Tuhan, hidupkan roh. Yesus Tuhan. Naikkan pujian dengan roh. Bring
Tuhan, tanpa roh Tuhan tidak ada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Samuel dihinggapi roh Tuhan, Samuel diurapi roh Tuhan, Daud diurapi Tuhan. Dia mengenal rohnya Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Dia lebih baik kehilangan dunia ini daripada kehilangan roh Tuhan. Tanpa roh Tuhan dia tidak jadi apa-apa. Tapi karena dia tahu roh Tuhan lebih mulia, lebih agung, lebih berharga, lebih bernilai dalam diri. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia katakan jangan ambil rohmu Tuhan daripada. Dia lihat Saul yang kehilangan roh Tuhan, roh Tuhan yang mundur daripadanya. Jalan kehidupannya adalah kebinasaan dan kehancuran. Setiap keputusan yang dia buat adalah kehancuran. Tetapi orang yang menghidupi roh, memulai hidupnya dengan Roh Kudus, dengan tuntunan roh, adalah kehidupan yang mulia dari kemuliaan sampai ke kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Tanpa roh tidak ada yang bisa melihat Bapa. Glory Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hati dan pikiranku kepada Tuhan. Kita terima doa berkat. Terima kasih buat setiap firman Tuhan. Kiranya berbuah dalam hati dan pikiran kami yang mendengar. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama kita katakan amin.